Selamat datang di channel Pick Sport, channel yang membahas berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Gelandang Inter, Christian Aslani, masuk dalam radar transfer Real Betis dan Bologna, namun negosiasi masih jauh dari kesepakatan. Klub La Liga, Real Betis, dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Inter untuk memboyong gelandang asal Albania itu. Namun, tawaran awal Betis yang berkisar antara 6 juta euro hingga 8 juta euro dianggap terlalu rendah. Menurut laporan dari calciomercato.com, Inter tidak bersedia melepas Aslani dengan harga di bawah 18 juta euro hingga 20 juta euro. Meskipun Betis mempertimbangkan opsi untuk menyertakan klausul penjualan kembali guna menjembatani selisih harga, pembicaraan sejauh ini belum mencapai tahap lanjut. Aslani baru saja menyelesaikan musim ketiganya di San Siro setelah didatangkan dari Empoli pada musim panas 2022. Namun, ia belum mampu mengukuhkan diri sebagai starter reguler di lini tengah Inter. Meski menunjukkan beberapa penampilan positif, ia belum dianggap cukup kuat untuk mengambil alih posisi sebagai gelandang jangkar utama. Selain Real Betis, ketertarikan terhadap Aslani juga datang dari Bologna. Menurut Corriere dello Sport, klub asal Emilia-Romagna itu menjadikannya salah satu target untuk memperkuat lini tengah, di samping nama-nama lain seperti Christian Torstiff, Sassuolo, Salvatore Esposito, Spezia, dan Fabio Miretti, Juventus. Bologna menjadikan Torstiff sebagai prioritas, namun Aslani tetap berada dalam pantauan. Fiorentina dan Bournemouth juga termasuk di antara klub yang menunjukkan minat terhadap gelandang berusia 23 tahun itu. Untuk saat ini, Aslani belum memberikan lampu hijau terhadap proposal dari Real Betis, sehingga masa depannya masih belum pasti menjelang dimulainya pramusim Inter. Inter dan Roma menjadi dua klub Serie A yang turut bergabung dalam daftar panjang peminat Richard Rios, gelandang milik Palmeiras yang diperkirakan akan dilepas dengan banderol sekitar 30 juta euro. Penampilan impresif pemain asal Kolombia itu bersama Palmeiras di ajang Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat menjadikannya salah satu nama paling menarik di bursa transfer kawasan Amerika Selatan saat ini. Menurut pembaruan dari jurnalis Fabrizio Romano, baik Inter maupun Roma telah menjalin kontak dengan pihak Palmeiras guna menanyakan ketersediaan Rios. Kedua klub Italia itu juga telah diberitahu bahwa harga yang dipatok untuk pemain berusia 25 tahun tersebut berada di kisaran 30 juta euro. Sumber yang sama menyebutkan bahwa Inter menargetkan Rios sebagai pengganti salah satu dari Hakan Calhanoglu atau Christian Aslani yang dipastikan akan hengkang. Rios telah memperkuat Palmeiras selama 2,5 musim terakhir, mencatatkan 136 penampilan dan menyumbang 11 gol di semua kompetisi. Menariknya, ia memulai karir sebagai pemain futsal sebelum bergabung dengan Flamengo pada usia 19 tahun. Ia juga sempat merumput bersama Guarani, klub divisi 2 Brasil, sebelum mencuri perhatian bersama Palmeiras. Pertemuan penting selama 2 jam digelar di Viale della Liberazione pada sore hari, melibatkan pelatih Christian Cifu bersama dua direktur Inter, Piero Ausilio dan Dario Bacin. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama adalah merancang strategi pasar transfer musim panas, menyusul tersingkirnya Inter dari Piala Dunia antar klub dan ketegangan internal yang muncul usai pernyataan dari Lautaro Martinez. Menurut laporan dari Sky Sport Italia dan Internews.it, pembahasan lebih banyak difokuskan pada rencana penjualan pemain. Setidaknya 2 penjualan besar telah masuk dalam rencana, baik untuk menjaga keseimbangan keuangan maupun membuka ruang bagi kedatangan pemain baru. Hakan Calhanoglu menjadi nama utama yang diprioritaskan akan dilepas jika tawaran konkret datang. Selain itu, Christian Aslani juga bisa dijual, begitu pula salah satu dari Benjamin Pavard atau Jan Bisek di lini belakang. Situasi Denzel Dumfries turut menjadi perhatian. Pemain asal Belanda tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro, yang dapat diaktifkan oleh klub luar Italia. Manajemen Inter sedang mempertimbangkan skenario terbaik jika klausul tersebut ditebus dalam waktu dekat. Perhatian juga tertuju pada Marcus Thuram.
Meskipun tidak ada klub yang menyanggupi nilai klausul pelepasannya, tawaran sebesar 65 hingga 70 juta euro diyakini cukup untuk menggoyahkan keputusan Inter. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan Thuram akan meminta kenaikan gaji agar lebih mendekati pendapatan Lautaro Martinez. Di tengah semua potensi pergerakan tersebut, ada satu kepastian, Davide Frattesi akan tetap menjadi bagian dari proyek Inter musim depan. Klub dan sang pemain telah sepakat untuk memperpanjang kontrak, menegaskan peran penting Frattesi dalam rencana tim ke depan. Setelah isu hengkangnya Jan Bisek mencuat, lini belakang Inter bisa kehilangan satu pemain kunci lainnya. Menurut laporan Sport Mediaset, masa depan Francisco Acerbi di Inter kini berada dalam ketidakpastian. Bek veteran itu masuk radar klub Arab Saudi, Al Hilal, yang kini dilatih oleh mantan pelatih Inter, Simone Inzaghi. Telah terjadi kontak awal, sejauh ini bersifat eksploratif, namun situasinya perlu terus dipantau, kata jurnalis Mediaset, Orazio Accomando. Inzaghi dikabarkan ingin menjadikan Acerbi sebagai pilar utama lini belakang Al Hilal. Ketertarikan ini membuka peluang hengkang bagi sang bek yang kontraknya masih berlaku hingga 2026. Acerbi akan berusia 38 tahun pada Februari mendatang. Musim lalu ia beberapa kali terganggu cedera, dan di usia 37 tahun, kemungkinan mendapatkan kontrak besar terakhir sebelum pensiun bisa menjadi tawaran yang menggoda, tulis Sport Mediaset. Selama musim 2024-2025, ia mencatatkan 35 penampilan, dengan 23 di antaranya di Serie A. Inter saat ini tengah mempertimbangkan peremajaan skuad sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Peluang melepas pemain dengan kontrak yang habis 2 tahun lagi bisa menjadi langkah strategis bagi klub, demikian laporan tersebut. Situasi ini menjadikan Acerbi sebagai salah satu nama yang mungkin dilepas dalam waktu dekat. Rumor yang beredar dari Spanyol mengenai ketertarikan Inter terhadap Marc-Andre ter Stegen tidak mendapat konfirmasi dari sumber-sumber terpercaya di Italia. Kiper asal Jerman itu memang tengah dikabarkan akan meninggalkan Barcelona pada musim panas ini, dan sempat disebut-sebut sebagai calon pengganti Yann Sommer di Inter. Namun, menurut laporan Corriere dello Sport, klub Nerazzurri sama sekali tidak memiliki rencana untuk mendekati ter Stegen. Meskipun Sommer masih diminati oleh Galatasaray, Inter telah lama mempersiapkan pergantian penjaga gawang dengan mempromosikan Josep Martinez sebagai kiper utama untuk musim depan. Langkah ini menunjukkan bahwa Inter telah memiliki rencana jangka menengah yang jelas di sektor penjaga gawang dan tidak berniat melakukan manuver besar di posisi tersebut, meski ada dinamika terkait masa depan Sommer. Jika Sommer hengkang, maka Josep akan menjadi kiper utama, dan meskipun tidak hengkang musim depan tampaknya Sommer dan Josep akan bergantian bermain. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.